for this dark army. 좋다, 씨발 해보자! The Round of Punishment. Babang kita yang sangat dicintai seluruh gangster di Korsel kembali. Divisi kriminal berat pimpinan tangan besi kali ini berurusan dengan sindikat judol yang beroperasi di luar negeri. Berhadapan dengan mantan tentara khusus yang sangat ahli dengan pisau. Film ini penuh dengan suara tinju menggema dan membuat para gangster rata dengan tanah. Semoga babang kita ini bisa memuaskan dahaga adrenalin teman-teman kita semua. Dibintangi oleh Ma Dong-seok, Kim Moo-yul, Bak Ji-hwan, Lee Dong-hui, dan Lee Joo-bin. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Seoul, Korea Selatan. Dua orang pria berjalan dengan santai di sebuah komplek rumah yang rapat. Memasuki lorong sambil mengamati situasi. Mereka berdua adalah penjual narkoboy, lalu menyelipkan barang di dinding. Tapi sekelompok petugas sudah mengepung mereka. Mereka dihajar dan ditangkap. Rekan mereka yang bermotor melihat itu ingin kabur dari sana. Ngegas motornya tapi nggak mau jalan. Ternyata babang kita yang ada di belakang tersenyum manis padanya. Ma Suk-do, kapten divisi kriminal berat wilayah Korea dan rekan-rekannya. Kali ini target mereka para pengedar narkoboy yang meresahkan di wilayah ini. Mereka bahkan punya aplik khusus di antara pengedar. Target dan lokasi rumah sudah didapatkan. Seluruh anggota bersiap dan mendobrak pintu dengan paksa. Ternyata seluruh komplotan ini sudah bersiap akan pergi dari sana. Mereka sedang mencoba menghilangkan barang bukti. Dan yang bikin kesal, jalan masuk ke dalam terhalang oleh pintu jeruji besi. Mereka mencoba mendobrak tapi tak berhasil. Akhirnya Suk-do turun tangan. Suk-do si raja pukulan membongkar jeruji itu. Mereka masuk ke dalam dan menghajar orang-orang ini. Sungguh bunyi pukulan yang renyah. Semua pengedar ini ditangkap. Dan yang bikin kesal, mereka punya banyak kaki tangan. Suk-do dan timnya mengumpulkan HP orang-orang ini. Aplik khusus di handphone inilah yang digunakan para pengedar ini memasarkan barang. Suk-do punya ide. Dia akan mengumpulkan para pengedar receh ini. Satu korban naik. Petugas di bawah melapor. Pemuda ini heran melihat keadaan tempat itu dan Suk-do menyapanya dengan tangan besarnya. Semuanya dikumpulkan di toilet dan semua pengedar ditangkap hari itu. Operasi hari ini sukses besar. Mereka melanjutkan makan malam bersama di sebuah kedai. Tempat ini adalah langganan mereka. Pemiliknya kakak ipar Suk-do. Suk-do walaupun ganas ke penjahat, hatinya lembut. Dia sering memberi uang ke keponakannya. Kakak Suk-do telah lama meninggal. Dia menyuruhnya rajin belajar. Jong-soo pun melapor ke kaptennya. Pria yang dicurigai sebagai pembuat aplikasi narkoboy yang sedang di luar negeri dilaporkan telah meninggal. Besok mereka akan melihat hasil autopsinya. Dan inilah yang terjadi hari sebelumnya. Filipina, Manila. Di sebuah komplek perumahan, seorang remaja pria dengan kondisi baju tubuh penuh warna merah dikejar sekelompok pria. Dia mencoba meminta bantuan ke orang-orang di jalan. Tapi tak ada yang mau membantunya. Pria ini berhasil menghentikan mobil patroli yang sedang lewat. Polisi turun dan bertanya padanya. Karena perbedaan bahasa, kedua petugas ini tak mengerti. Pemuda ini sempat menunjukkan flash disk. Mereka memanggil 3 orang yang mengejarnya. Tiba-tiba dari arah berlawanan sebuah mobil SUV besar muncul. Seorang pria turun. Dia dengan santai menghabisi petugas dan mencabut nyawa pemuda ini. Dia memarahi anak buahnya yang lalai. Salah satu anak buahnya mengambil flash disk yang jatuh. Kembali ke Korea, Suk-do dan Man-jae sudah berada di ruang autopsi dan dokter menjelaskan penyebab kematiannya tusukan senjata. Dari data lamanya, orang yang bernama Song-jae berat badannya turun drastis dari 74 kilo menjadi 55 kilo. Dokter ini curiga orang ini disiksa dalam waktu yang lama. Suk-do dan Man-jae keluar dari ruang autopsi.
Ada seorang ibu-ibu yang menunggu di luar. Dia adalah Ibu Song-jae. Dia memohon kepada Suk-do, tolong selidiki kematian anaknya. Sejak dia kerja di Manila, dia tak bisa menghubunginya. Suk-do ingin tahu nama perusahaannya. Tempat anaknya bekerja bernama HB Trade, jawab si ibu. Dan jenazah Song-jae dibawa keluar. Suk-do tak tahan melihat wanita ini menangis. Suk-do pun kembali ke kantor. Fokus mereka sekarang mencari pelaku yang mencabut nyawa Song-jae. Dan Man-jae pun melaporkan, dia baru mendapatkan laporan dari divisi cyber. Pembuat aplikasi narkoboy yang digunakan pengedar sudah ditangkap. Berarti pembuatnya bukan Song-jae. Man-jae dan Jong-soo susah payah menjelaskan ke Suk-do tentang aplikasi digital ini. Suk-do yang gaptek tentu susah untuk mengerti. Man-jae sudah menyelidiki perusahaan di Manila itu. Itu tak pernah terdaftar. Mereka akan mencari informasi ke Ibu Song-jae. Suk-do akan menelponnya. Ternyata Ibu Song-jae juga sudah meninggal. Dia tak tahan mendengar kabar anaknya dan mendapat serangan jantung. Suk-do dan timnya segera datang ke rumah duka. Petugas rumah duka menyerahkan surat wasiat. Detektif, tolong tangkap orang yang menghabisi anaknya. Di sebuah rumah mewah, orang yang baru masuk ke ruangan adalah Jang Dong-cheol, pemilik perusahaan Jang Global, sebuah perusahaan IT yang bergerak di bidang investasi kripto dan Bitcoin. Dia menyerahkan 2 flash disk kepada investornya. Di dalamnya adalah dompet digital dan kata sandi, pembagian keuntungan uang digital. Dong-cheol sedang naik daun dan dianggap berpengaruh di dunia mata uang digital Korea saat ini. Di sebuah tempat di Manila, di sebuah ruangan yang gelap, 2 orang pria dipaksa untuk bekerja di depan komputer. Inilah perusahaan Song-jae yang meninggal dulu bekerja, HB Trade. Pria ini berjalan keluar. Dan inilah sebenarnya bisnis yang dijalankan orang-orang ini. Perusahaan judol online dengan puluhan gadis yang sedang melakukan siaran streaming. Bos dari tempat ini adalah pria ini, Bae Chang-gi, pelaku yang menghabisi Song-jae di awal film. Dan pria ini tangan kanannya, Lee Jung-hon. Dan sebenarnya yang menyediakan sistem dan membuat seluruh aplikasi judol ini adalah Jang Dong-cheol di Korea. Mereka berbagi profit untuk menjalankan bisnis ini. Chang-gi sebenarnya kesal kepada Dong-cheol, partner bisnisnya. Semakin kesini, pembagian keuntungan untuknya semakin sedikit. Bagaimana mereka bertahan menjalankan bisnis ini? Mereka akan menghabisi bisnis baru judul online yang sejenis. Lee Jung-hon melapor. Lokasi situs judul baru berhasil mereka tracking. Chang-gi menyuruh seluruh personilnya bersiap. Chang-gi dan seluruh anggotanya keluar dari markas. Mereka bergerak dan akan menghabisi saingan bisnis mereka. Lee Jung-hon menghubungi anggotanya di kantor. Perintahkan para operator IT merusak jaringan online saingan situs judul mereka. Dan di tempat lain situs judul target online jaringan mereka down. Dan mereka tak bisa online. Chang-gi dan anggotanya tiba di lokasi. Bahkan mereka membawa alat berat. 밀어. Dan tempat itu diruntuhkan dan diserang. Chang-gi dan anak buahnya menyerbu ke dalam. Chang-gi juga masuk. Orang ini cepat dan sangat kejam. Para gangster pemilik situs judul baru ini tak ada yang bisa menahan Chang-gi. Bos situs judul ini keluar dengan menembakkan pistol. Chang-gi menunggu kesempatan untuk menyerang dan menghabisi orang ini. Seluruh aset tempat ini disita. Chang-gi lalu menelpon Jang Dong-cheol di Korea. Dia telah mengurus situs saingan judul mereka di sini. Dia meminta Dong-cheol untuk membayar sesuai kesepakatan. Dong-cheol setuju, tapi dia harus meningkatkan hasil keuntungan judul mereka 10% lagi. Chang-gi meminta dia menepati janjinya dan menutup telepon. Dan seluruh pekerja IT dipaksa untuk meningkatkan promosi dan penjualan. Semua uang akan masuk ke dompet digital milik Jang Dong-cheol. Dia tersenyum senang.
Untuk mencari informasi, Sukdo dan timnya datang ke unit investigasi cyber. Petugas wanita yang bernama Han Jisoo berusaha menjelaskan kepada Sukdo. Menurut penyelidikan mereka, Sung Jae bekerja di Manila, membuat situs judul. Situs ini menggunakan alamat IP yang berubah-ubah dan susah dilacak lokasi pastinya. Dia juga belum pasti situs mana yang dibuat Sung Jae. Rekan-rekannya menyarankan kasus Sung Jae diserahkan ke divisi cyber saja, tapi Sukdo menolak. Ini adalah kasus pembunuhan. Dia tak akan menyerah di kasus ini. Sukdo pun menemui komandan divisi kriminal berat, Gang Tae-soo. Dia ingin komandannya mengusahakan kasus ini jangan sampai lepas dari mereka. Dia berjanji akan menyelesaikannya. Tae-soo menyuruhnya mengurus preman saja, jangan sok-sok di kasus digital. Tapi Sukdo dengan sombong mengaku dia sudah belajar tentang digitalan ini. Dia ingin Tae-soo meminta 2 anggota divisi cyber membantu mereka. Tae-soo menjawab akan mengusahakannya. Dan Komandan Tae-soo membawa 2 orang anggota divisi cyber untuk membantu Sukdo dan timnya, yaitu petugas Han Jisoo dan rekannya Gang Nam-soo. Mereka akan menjadi tim IT untuk Sukdo dan rekan-rekannya mengurus kasus Sung Jae. Sukdo berharap mereka bisa bekerja sama dengan baik. Mereka pun mulai melacak dan membuka situs-situs judul. Dan Jisoo menemukan situs yang dimaksud, yaitu Emperor Casino. Mereka akan mencoba melacak IP-nya. Mereka pun mencoba mendaftar dan berlangganan. Tapi masalahnya tim ini tak punya dana untuk kasus ini. Dan biayanya besar karena mereka harus bertaruh di situs ini. Sukdo berkata dia punya kenalan yang bisa membantu dan mengajak Komandan Tae-soo pergi. Gadis ini meminta ikut. Dia penasaran bagaimana rasanya tugas di lapangan. Sementara itu di tempat lain 2 kelompok gangster sedang bertengkar. Kedua pimpinan mereka sedang berebut wilayah di kawasan klub malam yang sibuk ini. Mereka berdua saling memaki satu sama lain. Tak ada yang mau mengalah. Kedua kelompok ini bersiap untuk baku hantam. Saat itulah Sukdo dan kawan-kawan datang. Para gangster ini langsung mendorong Komandan Tae-soo. Sukdo pun turun tangan. 1, 2, 3, 4, 5. 2 pimpinan geng ini langsung ketakutan. Mereka mengenal Sukdo si tinju besi, polisi paling ditakuti gangster di seluruh Seoul. Mereka mengaku yang menyerang tadi cuma anak-anak baru. Semuanya menunduk ketakutan. Mereka mengadu kepada Sukdo. Bajingan ini mengambil wilayah mereka. Sukdo menyuruh mereka berdamai atau mereka akan ditangkap. Terpaksa kedua orang ini berdamai. Karena mereka sudah berdamai, sekarang saatnya setor uang damai padanya. Kedua pentolan ini diperas dan dipaksa membayar ke Sukdo. Tae-soo memberikan uang ke gadis ini. Buka akun dan gunakan uang ini untuk taruhan. Mereka pun pergi dari sana. Sementara di Filipina, sebuah truk masuk ke tempat pembuangan sampah. Di dalamnya berisi alat-alat server komputer. Changi turun dari mobilnya. Dan orang yang bernama Josung inilah perwakilan yang mengurus alat-alat dari Jang Dongchol dari Korea. Saat itu Dongchol di Korea sedang bertemu dengan pimpinan gangster kerah putih yang bernama Kwon-soo. Kwon-soo sudah banyak membantu masalah Dongchol di Korea. Dan telepon dari Changi masuk. Uang pembagian untuknya harus segera dinaikkan sesuai janji. Dongchol berkata dia tak usah cemas dan langsung menutup telepon. Itu membuat Changi sangat kesal. Teleponnya ditutup. Dia berkata ke tangan kanannya, mereka akan pergi ke Korea. Sementara di Korea, Dongchol keluar dari restoran dan meminta tolong ke Kwon-soo. Ada pegawainya di Manila yang mengurus bisnis kasino kurang ajar padanya. Dia ingin memecatnya. Kwon-soo jika mau bisa mengurusnya. Orang ini langsung setuju. Sementara itu di kantor, Sukdo dan rekan-rekannya masih kesulitan melacak situs ini. Walaupun mereka sudah deposit dan bermain di situs judul ilegal ini. Han Jisoo memberi usul, andai saja mereka punya info bagaimana cara situs ini dijalankan, mereka akan lebih mudah untuk melacaknya. Sukdo pun menelpon 2 kepala gangster tadi. Kedua orang ini dengan takut mengangkat telepon. Dan setelah ditanyai, kedua orang ini punya info siapa yang tahu sistem kasino online ini. Dan inilah orangnya, teman lama kita. Jika yang menonton film ini dari seri yang pertama, pasti tahu orang ini, Jang Isu.
Sekarang dia sudah gondrong dan tak botak lagi. Sekarang dia sudah membuka tempat permainan arcade dan cukup sukses. Bahkan sudah punya mobil sport. Tempat permainan ini baru dibuka. Dia dengan sombong memamerkan kekuatan pukulan tinjunya di sebuah alat permainan. Kedua anggotanya sibuk menjilatnya. Tiba-tiba mobil sportnya berbunyi. Isu pun marah. Siapa yang berani menyentuh mobilnya? Tapi saat melihat siapa yang datang, Jang Isu langsung terdiam. Sukdo masuk dan memujinya. Dia sudah hebat sekarang. Dan melihat-lihat tempat arcade milik Isu. Pasti dia sudah memanipulasi alat-alat di sini. Sukdo ingin mencoba mesin ini. Isu mencoba mencegah. Dan Sukdo memukul. Angka yang keluar full maksimal. Sukdo pun percaya Jang Isu sudah jadi orang jujur sekarang. Lalu menyeretnya untuk ikut dengannya. Isu masih mencoba menolak. Tarifnya mahal sekarang. Sukdo pun berkata, jika dia tak ikut, dia akan menghancurkan mobilnya. Jang Isu langsung menurut. Jang Isu pun sampai di kantor polisi. Masih tetap dengan gayanya yang sombong, dia menjelaskan bagaimana sistem judol berjalan. Mengenai aplikasi dan program, dia akan membelinya. Tempat yang paling aman sekarang adalah Manila. Biaya kerja murah dan pemeriksaannya jarang. Dulu dia pernah mendirikan perusahaan judol di sana. Banyak warga lokal yang bekerja untuknya. Han Jisoo memperlihatkan situs Emperor Casino. Jang Isu tentu mengenalnya. Mereka menghasilkan hampir 200 juta won per hari. Dan mereka juga yang menghancurkan bisnisnya di Manila. Mereka memonopoli usaha judol di sana. Dia hanya bisa buka selama 1 minggu. Untung uang yang dihasilkannya banyak. Dan bajingan ini menghancurkan bisnisnya. Dia masih bisa kabur membawa uang keuntungannya ke Korea. Sukdo penasaran apa mereka punya perwakilan di sini. Dan Jang Isu tahu di mana orang-orang ini mempromosikan situs ini. Jang Isu menunjukkan lokasinya. Mereka semua bergerak dan Jang Isu harus ikut membantu. Ternyata tempat itu adalah tempat kasino ilegal. Yang menyamar masuk ke dalam adalah Han Jisoo dan Jang Isu. Mereka berpura-pura menjadi pasangan kaya. Sementara Sukdo dan yang lain mengawasi dari luar. Mereka memasang taruhan yang cukup tinggi, tapi selalu kalah. Jang Isu sempat keceplosan, membuat gadis ini panik. Dan Jang Isu tetap memasang semua taruhannya. Tapi dia kalah. Mereka berpura-pura akan pergi dan memesan minuman di bartender. Mereka tetap bersuara keras, menganggap tempat ini membosankan dan terlalu kecil. Tiba-tiba seorang pria menghampiri Isu. Jika dia bosan, dia punya sesuatu yang menarik untuknya. Ada tempat bagus untuk bertaruh. Mereka berdua diajak ke dalam ruangan. Ternyata orang ini memperkenalkan situs Emperor Casino. Ini bermain live dengan kasino di tangan. Semua permainan ada di sini. Jang Isu pura-pura marah dan akan pergi. Han Jisoo menahannya. Dipanggil sayang membuat Jang Isu duduk kembali. Orang ini menjelaskan, situs ini punya keanggotaan VIP, tapi taruhan dasarnya agak tinggi. Dan menyebutkan nilai uang dasarnya. Tapi Jang Isu yang bego malah keceplosan. Membuat pria ini lari keluar. Dan anggota Sukdo yang di luar segera mengejar pria ini, tapi dia melawan dan melukai petugas. Ujung-ujungnya Sukdo juga yang turun tangan. Orang ini pingsan dan dia diinterogasi di dalam mobil. Orang bernama Hojun ini awalnya tak mau mengaku. Dia cuma penjual yang mempromosikan barang. Dia tak tahu apa-apa. Tapi Sukdo menggunakan wajah Jang Isu yang seram. Orang itu adalah petugas yang baru pulang dari Tiongkok. Dia banyak menembak orang di sana. Hojun pun langsung ketakutan. Dan jujur, orang di atasnya adalah Choi Jusung. Dialah yang menyuruhnya menjual situs Emperor Casino. Sukdo bertanya, di mana orang itu sekarang? Sukdo dan timnya sudah di bandara. Mereka mendapat info Choi Jusung akan datang dari Manila. Padahal di saat yang bersamaan, Baek Chang-ni dan tangan kanannya Ji-hoon baru sampai dari Manila. Sukdo dan timnya menemukan Jusung. Mereka pun mengikutinya. Mobilnya berhenti di sebuah toko baju thrifting. Sukdo memerintahkan Manje dan Joksu turun dan menangkap orang ini di dalam. Tapi Josung tak sengaja melihat petugas mencarinya. Dia langsung bersembunyi. Dia ketahuan dan dikejar. Orang ini melarikan diri dengan panik, menaiki gudang penjualan baju bekas itu.
kedua petugas ini mengejarnya. Dia melarikan diri lewat pintu belakang dan malah masuk ke mobil Sukdo. Orang ini pun diinterogasi di kantor. Jongsu pun melapor ke kaptennya. Toko baju miliknya itu hanya pengalihan dan pencucian uang. Orang ini memiliki riwayat kriminal, penipuan, dan judol. Sukdo pun menanyainya siapa sebenarnya di balik Emperor Casino. Tapi orang ini tak mau menjawab. Dia cuma menjalankan perintah. Dia lebih takut kepada Changi. Walaupun sudah diancam oleh Sukdo, orang ini tak mau menjawab. Dia sudah menelpon pengacaranya. Changi dan anak buahnya sampai di rumah Jang Dongchol. Orang ini berpura-pura menyambutnya dengan baik. Tapi Changi tak ingin basa-basi. Dia ingin bagian uang digital miliknya diberikan. Dongchol masih berusaha membujuknya. Koin miliknya akan bernilai jauh lebih tinggi sebentar lagi. Dia harus sabar. Dan di masa depan dia akan menyerahkan kasino online di Manila kepadanya sepenuhnya. Changi pun berkata. Dan berita penangkapan Josung sudah sampai ke Dongchol. Dia memerintahkan pengacaranya untuk melobi jaksa yang akan menangani kasus ini dengan memberinya koin digital. Tapi jaksa yang bersih ini tak mau menerimanya. Changi yang menemani merasa ini terlalu lama. Dia menghabisi pengacara Dongchol. Dan berkata ke jaksa ini, dia tak perlu mengusut kasus ini, bantu mereka. Dia memberikan amplop. Orang ini ketakutan dan menerimanya. Dongchol yang menerima kabar itu kesal kepada Changi, tapi dia tak berani memarahinya. Pilihannya sekarang adalah menyelesaikan Josung agar tak bernyanyi ke pihak kepolisian. Dan Changi sudah punya rencana. Changi dan tangan kanannya sedang menuju kantor polisi. Josung dipanggil keluar sel karena akan bertemu dengan pengacaranya. Changi dan Jihun sudah di depan kantor polisi. Pengalihan mereka adalah sekelompok pengantar makanan yang sudah diatur. Mengantar pesanan ke kantor polisi. Membuat sibuk petugas karena mengaku sudah dipesan. Tapi tak ada yang membayar. Semua petugas jadi sibuk. Saat itulah Changi masuk ke kantor polisi dan menghabisi Josung. Lalu dengan santai keluar dari sana. 순수한 마음을 몰라주는 것 같아. Jasad pengacara Go dikirim ke Dongchol. Orang ini sangat kesal dengan tindakan Changi yang tak tahu aturan. Bahkan dia menghabisi Josung di kantor polisi. Dia merasa orang ini terlalu berbahaya untuknya dan meminta ke bos gangster Kwon-su untuk membereskan Changi. Dia akan mengatur pembayaran yang besar dan kasino online-nya di Manila akan diurus Kwon-su. Jika dia bisa menghabisi Changi, mereka sekarang akan menyudutkan orang ini. Ada 3 korban yang dihabisi Changi di Korea. Kwon-su pun setuju. Kwon-su membocorkan lokasi mayat yang dihabisi Changi ke kepolisian. Si marketing kasino Emperor tempo hari ditemukan tewas di sebuah kotak kargo di pelabuhan. Itu membuat Sukdo dan Manje kesal. Semakin banyak korban yang jatuh. Dokter autopsi pun menjelaskan, pola dan lukanya mirip akibat pisau tajam. Manje melaporkan, ternyata Josung yang meninggal di kantor polisi kemarin pernah bekerja dengan Jang Dongchol, seorang pakar IT. Berita kematian itu disiarkan di media. Korban tindakan kekerasan. Mayatnya ditemukan di kargo pelabuhan Incheon. Changi dan Jihun yang sedang makan melihat berita itu. Changi yakin dia sudah meminta Dongchol untuk mengurusnya. Tapi kenapa polisi bisa menemukannya? Dia pun menelpon Dongchol. Dongchol mengaku karyawannya membuat kesalahan dan mengaku sedang sibuk lalu menutup telepon. Dongchol yang sedang ditemani Kwon-su meminta orang ini menyelesaikan Changi dan Jihun secepatnya. Orang ini semakin berbahaya. Dia juga meminta senjata api untuk keamanan pribadinya. Hari itu Jang Dongchol sedang merilis koin baru di perusahaannya. Semua investor berkumpul. Sukdo dan Manje sudah di sana. Mereka berniat menanyai orang ini. Manje pun menjelaskan siapa Jang Dongchol. Latar belakangnya bersih. Sukdo ingin tahu dan memeriksanya. Acaranya di lantai 20. Dan tak sengaja, Changi dan Jihun yang ingin ke lantai 20 satu lift dengan Sukdo. Changi melihat mereka menuju lantai yang sama. Dia menekan tombol lantai 19. Insting Sukdo tak bisa dibohongi. Orang ini berbahaya. Changi dan Jihun keluar di lantai 19.
Sukdo dan Manje mengikutinya. Mereka akan menanyai orang ini. Mereka masuk ke toilet yang berbeda. Manje kebetulan bertemu dengan Changi dan meminta melihat ID-nya. Changi tanpa basa-basi langsung menyerang Manje. Manje segera berteriak memanggil Sukdo. Dia kesulitan menghadapi orang ini. Dan Sukdo bertemu dengan Lee Ji-hoon dan dia langsung diserang. Ji-hoon cukup jago boxing, tapi dia tetap dihajar. Sukdo pun menghajar orang ini. Satu anak buah Changi naik ke atas ikut membantu. Tapi dia juga mengalami nasib yang sama. Sementara di ruangan sebelah, Manje semakin terdesak. Changi ingin menghabisi Manje yang tersudut. Tiba-tiba seorang wanita petugas kebersihan masuk. Dan di ruang sebelah, Ji-hoon masih mencoba melawan Sukdo, tapi dia terdesak. Changi pun masuk, membawa wanita ini sebagai sendera. Sukdo memohon agar Changi melepaskan sendera, tapi orang ini malah menusuk senderanya dan pergi. Sukdo tak bisa mengejar dan segera memberi pertolongan pertama. Dia memanggil Manje agar cepat menelpon ambulan. Anak buah Changi yang tertangkap diinterogasi oleh Jongsu, tapi orang ini tak mau bicara dan masih sok keras. Dan Sukdo masuk ke ruangan memberinya pelajaran. Besoknya di kantor kepolisian, Sukdo sedikit lega. Manje tak terluka parah dan si petugas kebersihan juga berhasil selamat. Identitas Changi dan Ji-hoon keluar. Baik Changi adalah mantan tentara bayaran di luar negeri. Karena banyak warga sipil yang menjadi korban, dia dipecat. Saat akan dihukum, orang ini berhasil melarikan diri. Ji-hoon adalah tangan kanannya. Josong yang meninggal ternyata sudah lama menjadi bawahan Jang Dong-cheol. Tapi mereka tak menemui kaitannya dengan CEO Jang. Belum ada bukti yang mengarah ke sana. Dan Komandan Jang Tae-soo dan Sukdo dipanggil Kepala Polisi Jung. Kepala polisi ini sangat marah dengan mereka berdua. Kasus ini terlalu lama di divisi mereka dan tak selesai. Bahkan ada yang berani menyerang di kantor polisi. Mereka juga masih menduga-duga tersangkanya. Belum ada titik terangnya. Kepala Jung ingin kasus ini diserahkan ke divisi lain. Sukdo memohon, dia bisa melakukannya. Tapi Kepala Jung mengusir mereka. Sukdo yang protes diseret keluar. Sukdo sangat stres. Dia pusing karena kasus ini dan memutuskan minum di kedai kakak iparnya sendirian. Dia masih teringat janjinya dengan ibu Sung Jae. Tiba-tiba seluruh timnya datang. Apa yang dia lakukan sendiri? Malam itu mereka makan malam dan minum bersama. Saat akan kembali ke kantor, Sukdo melihat perkelahian di jalan dan meminta rekan-rekannya berhenti. Ada preman yang menyiksa wanita di jalan dan dihajar. Teman-temannya yang mengintimidasi pemilik kedai juga dihajar. Amarah Sukdo disalurkan di sini. Untung dia dicegah teman-temannya. Mereka kembali ke kantor. Sukdo mengelap tangannya dengan tisu. Saat melihat kotak tisu dengan kartu nama itu, Sukdo ingat perkataan Jang Isu. Bisnis judul ini jalan karena monopoli. Dia terfikirkan ide bagus. Sementara itu, CEO Jang Dong-cheol sangat cemas. Baek Changi belum tertangkap juga. Walaupun dia sudah dijadikan DPO. Dia meminta Kwon-su saja yang mengurus orang ini. Dan dia setuju. Dong-cheol menyimpan harddisk aset digitalnya di sebuah lemari yang penuh uang. Sementara itu di apartemen tempat persembunyian Changi, posisi mereka semakin terpojok. Wajah mereka sudah ketahuan oleh polisi. Ji-hoon punya usul agar mereka kembali ke Manila, tapi Changi menolak. Urusan di sini belum selesai. Dan tiba-tiba lampu padam. Kwon-su dan anggota gengnya menyerbu tempat itu. Changi pun keluar. Dia tak takut sama sekali dan duduk dengan santai. Apa mereka mencarinya? Dan Ji-hoon mengunci pintu keluar. Changi dan Ji-hoon dengan mudah menghabisi semua anggota Kwon-su. Itu baku hantam yang sangat barbar. Dua orang ini sangat berbahaya.
dan hanya Khonsu yang tersisa yang sibuk bertarung dengan Ji-hoon. Dia dikalahkan dan sadar orang-orang ini bukanlah lawannya. Chang Yi memberinya pilihan. Dia pasti ditawari kasino oleh Dong Cheol. Jika dia membantunya, dia akan memberinya bagian yang adil. Khonsu pun setuju, dia menyerah. Besok harinya di kantor kepolisian, Sukdo dan Komandan Taesu bingung. Mereka sudah disuruh menyerahkan kasus, tapi Sukdo tak akan berhenti. Dia akan bicara dengan kepala polisi Jung, lalu masuk ke ruangannya. Ternyata komisaris besar kepolisian dan para petinggi semuanya sedang berkumpul. Sukdo memohon dan berlutut, biarkan dia menangani kasus ini. Dia telah berjanji dengan ibu korban. Kepala Jung merasa malu dan menyuruh Sukdo pergi. Sukdo dengan tegas berkata, dia akan menyelesaikan ini dan menangkap semua yang terlibat. Komisaris besar rupanya setuju. Dia memberikan izin dan memberikan nasihat. Jika mereka terus mencoba mengejar penjahat, tak ada kata terlambat. Sukdo dan Komandan Taesu sangat senang. 형사가 저런 맛이 있어야지. 청장님 정말 죄송합니다. 제가 마석도지. Mereka berjalan dengan percaya diri dan mengumpulkan tim. Sekarang rencana mereka bisa dieksekusi. Mereka akan menyita server Kasino Emperor di Manila dan mencari bukti CEO Jang Dong-cheol terkait dengan kasus ini. Mereka akan membaginya jadi 2 tim. Sekarang PR-nya bagaimana cara menyita server mereka. Komandan Taesu akan membuka perusahaan judul online untuk bersaing dengan Kasino Emperor di Manila. Orang-orang itu pasti datang. Mereka akan membuat jebakan untuk para gangster itu. Sukdo tahu seseorang yang akan membantu mereka di Manila. Dia pun menjemput Jang Isu. Dia marah Sukdo selalu melibatkannya. Dan Sukdo mengeluarkan sebuah rencana. Ini adalah rencana polisi khusus, pasukan rahasia. Dia tahu Jang Isu sangat ingin menjadi polisi. Kalau operasi ini berhasil, dia tetap akan menjadi polisi rahasia di divisi mereka. Sukdo pura-pura ingin mengambilnya lagi. Tapi Isu yang sudah terpikat tertarik. Pangkatnya adalah sersan. Dia bertanya apa arti FDA ini. Sukdo menjelaskan itu adalah polisi rahasia kegelapan. Sukdo menjelaskan lambangnya. Membuat orang ini semakin senang. Dan Jang Isu langsung setuju. Kantor hari itu sangat sibuk. Mereka mendekorasi ruangan. Semua server dipasang, monitor baru dipasang di mana-mana, dan semuanya siap untuk beroperasi. Han Jisoo pun memilih dan membagi tugas. Banyak personil baru ditambahkan untuk operasi ini. Semuanya siap untuk tugas masing-masing. Tim ini akan dibagi menjadi 2 tim. Jongsu dan Manje akan ke Manila, dan Jang Isu diminta ikut, karena dialah yang paling paham bisnis ini. Komandan Taesu dan Sukdo menyemangatinya. Dan orang ini langsung semangat dan setuju. 그렇지. 갔다 올게요. 조심해요. Tim ini sampai di Manila. Mereka sampai di lokasi, di gudang yang akan mereka pakai untuk membuat usaha judol. 2 orang sudah menyambutnya. Isu dengan gagah menyapa dan memberikan uang sewa. Mereka pun masuk. Gudang itu sudah dibersihkan dan siap untuk pakai. Barang-barang pun mulai masuk. Para pekerja baru direkrut. Jang Isu mengawasinya. Bahkan Jang Isu bisa membuat para pekerja lokal ini menurut padanya. Dia lancar berbahasa Tagalog. Jang Isu benar-benar memainkan perannya di sini. Persiapan di Manila oke. Dan Jisoo melaporkan, di Korea semua persiapan server juga sudah lancar. Komandan Taesu juga sudah bekerja sama dengan kepolisian Manila untuk operasi ini. Dan situs judul palsu ini mulai dijalankan. Semuanya lancar tanpa gangguan. Sementara itu, Jang Dong-cheol datang ke sebuah tempat. Dia sudah mendapat laporan Khonsu. Chang Yi sudah mereka tangkap. Dia memuji Khonsu yang sudah mengalahkan Chang Yi. Khonsu pun memberikan pistol untuknya. Dong-cheol tertawa senang. Dia berteriak memanggil Chang Yi. Dan di sebuah sudut, Chang Yi menunggunya. Bahkan dia tak diikat. Chang Yi bertanya berapa password administrator miliknya. Dengan pistol di tangan, dia percaya diri dan menyebutkan password. Dan ingin menembak, tapi pistol itu tak ada peluru. Orang ini mulai ketakutan. Dia telah ditipu. Chang Yi menghajarnya. Chang Yi tersenyum. Dia butuh sesuatu darinya. Dan potong jari Dong-cheol. Inilah yang terjadi jika dia tak menepati janjinya. Chang Yi pun pergi dari sana. Khonsu dan orang-orangnya masuk. Dong-cheol sangat marah. 불쌍하네.
memaki dan menyerang Khonsu, dan dia dihabisi. Sementara itu di Manila, salah satu pekerja IT melapor ada orang-orang yang membuka situs judul baru di wilayah mereka. Anak buah Changi menelpon bosnya. Ji-hoon melapor ke Changi, ada situs saingan judul yang baru di Manila. Changi memberi perintah, hancurkan mereka, dan mereka akan ke Villa Dongcheol. Kunci admin sudah didapatkan. Dua orang pekerja IT Changi mulai menyerang situs judul palsu itu. Mereka mulai menutup aksesnya. Akhirnya yang mereka tunggu datang. Jebakan berhasil. Komandan Taisu menyuruh semuanya bersiap. Dan di Manila, Jong-soo meminta semua pekerja untuk berhenti dan mengikutinya. Kepolisian Manila dan tim SWAT sudah bersiap menunggu kedatangan para gangster ini yang ditunggu datang. Suk-do meminta Man-jae menangkap mereka semua. Orang-orang ini menerobos dan menabrak pagar. Bahkan mobil mereka langsung menabrak dinding. Dengan percaya diri turun, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Dan penangkapan para gangster ini dimulai. Meminta jangan ada yang bergerak yang melawan dihajar. Salah satunya berhasil lolos dan mengindra seorang pekerja wanita. Dia ditodong agar menyerah. Jang Isu berhasil menyerangnya dari belakang. Operasi penangkapan itu sukses besar. Suk-do dan timnya segera bergerak. Mereka akan langsung ke Villa Jang Dongcheol. Semua petugas bergerak dan masuk ke mobil. Dan lokasi judul dan server Changi di Manila digerebek. Semua orang di sana ditangkap. Jang Isu pun bekerja dengan gagah berani. Lokasi server ditemukan. Semua pekerja IT langsung menyerah dan Namsu langsung bekerja mengakses informasi server. IP cadangan dikonfirmasi. Itu Jang Global milik Jang Dongcheol. Orang ini dipastikan terlibat. Han Ji-soo menelpon Suk-do. Dia melihat kunci admin sudah berubah. Baek Changi pasti di sana. Suk-do meminta rekannya memacu gas. Changi dan Ji-hoon sampai di kediaman Dongcheol. Dia segera masuk ke berangkas, memasukkan password di lemari besi. Changi hanya mengambil aset harddisk digital milik Dongcheol. Khonsu juga datang ke sana. Dia membuka jalan untuk Changi dan Ji-hoon. Jatah untuk mereka hanya uang yang ada di lemari besi. Khonsu segera mengamankan uang yang di lemari besi. Dia tersenyum. Ini cukup menguntungkan. Dan semua tim kepolisian sampai di sana. Mereka menangkap anak buah Khonsu yang berjaga di luar. Dan seluruh tim naik ke atas. Orang-orang di dalam kamar mulai mencoba melawan. Suk-do menggunakan tinjunya dan masuk ke sana. Khonsu mencoba melawannya, tapi itu sia-sia. Suk-do bertanya, di mana Jang Dongcheol? Khonsu menuduh Baek Changi telah menghabisinya, dan Changi sudah menuju bandara. Suk-do segera menelpon kaptennya agar melacak pesawat yang menuju Manila. Karena ini paspor palsu, mereka tak punya informasinya. Ji-soo mengakses CCTV di seluruh bandara untuk menemukan orang ini. Changi dan Ji-hoon sampai di bandara. Dan petugas bandara juga ikut membantu. Mereka mencari kecocokan data. Changi dan Ji-hoon sudah melewati gerbang keberangkatan. Petugas bandara akhirnya menemukan Changi. Ji-soo segera menelpon Suk-do. Pesawat Star Air KR620 ke Manila. 10 menit lagi sebelum keberangkatan. Suk-do sampai di bandara dan segera menuju ke dalam. Changi dan Ji-hoon masuk ke pesawat, mereka duduk di kelas 1. Pintu pesawat mulai ditutup. Changi sangat senang, usahanya di Korea berhasil. Ketua tim pramugari dihubungi. Ada penjahat di pesawat, penerbangan akan ditunda. Jembatan penghubung akan disambungkan. Suk-do berlari dengan cepat dan menunjukkan kartu polisinya ke petugas. Dan pramugari ini membukakan pintu. Suk-do bertanya berapa waktu yang dia punya. 그걸로 충분. Suk-do masuk dan berkata, ini polisi dan meminta semua penumpang kelas 1 untuk pindah.
Ji-hun dan Chang-yi berdiri. Suk-do menyuruh mereka tetap diam. Chang-yi tak menyangka petugas yang sama mengganggu mereka. Suk-do berkata, dia janji dengan seseorang akan menangkap mereka. Suk-do memasang glove tangannya dan berkata, 사람을 진짜 세게 때리진 않거든, 죽을까 봐. 근데 너는 안 되겠다. akhirnya hidangan penutup penuh adrenalin ini akan kita mulai. 없으니까 잘 안 돼? Suk-do terdesak di kursi, tapi dia adalah tangan besi dan membalikkan situasi. Ji-hun adalah korban pertama. Saat Suk-do keluar, Chang-yi menghilang. Ternyata dia di ruang perlengkapan dan berhasil mendapatkan pisau dapur. Dengan pisau, orang ini lebih berbahaya. Dan itu dibalas dengan pukulan yang sangat keras. Chang-yi pingsan dengan sukses. Sementara di Manila, operasi mereka sukses besar. Semua orang ditangkap. Man-jae dan tim memuji Jang Il-soo. Dia sangat hebat. Dengan sombong, Jang Il-soo menunjukkan rencananya. Suk-do pun keluar dari pesawat. Komandan Tae-soo datang memuji Suk-do, menyuruhnya segera berobat. Kepala pramugari datang, bertanya siapa yang bertanggung jawab. Komandan Tae-soo mengangkat tangan. Pramugari ini memberitahu gerbong kelas 1 mereka rusak parah. Suk-do melarikan diri, pura-pura nggak tahu dan naik eskalator. Besoknya media heboh. Semua orang yang terlibat di kasus ini tertangkap. Semua media ingin tahu apa yang terjadi. Komandan Tae-soo dengan bangga memberi konferensi pers. Seluruh tim datang ke tempat pemakaman Song-jae dan ibunya. Suk-do berkata dia telah menepati janjinya. Dan Jang Il-soo mengendarai mobil sportnya dengan kencang bersama pacar barunya. Mobil mereka dihentikan polisi karena melanggar lampu merah. Jang Il-soo dengan pede menunjukkan rencananya. Dia segera disuruh turun, beraninya menyamar menjadi petugas. Jang Il-soo baru tahu rencana itu ternyata badan pengawas obat-obatan terlarang di Amerika. Dia telah ditipu oleh Suk-do, dipaksa turun dan ditangkap. Dia segera menelpon Suk-do dan memaki-makinya. Suk-do segera menutup telepon dan tertawa geli. Akhirnya film pukulan dan penuh adrenalin ini selesai. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Kita jumpa lagi di serial atau film kami selanjutnya. Bye.